adalah suatu opsi, pilihan. Jadi Anda digoda itu suruh milih. Seperti Adam kan digoda, suruh milih. Mau makan buah pengetahuan baik dan yang jahat, yang dilarang Tuhan, atau milih memakan atau milih nurut perintah Tuhan untuk tidak memakannya. Dan pilihan itu, opsi itu menghasilkan cobaan gitu ya istilahnya Pak Ari ya. Jadi setelah kita memilih, kalau salah milih, jadilah itu pencobaan dalam hidup kita. Pencobaan itu berarti artinya masalah. Ya, Yakobus 1 itu ya, pencobaan bukan datang dari Allah, tapi dari hawa nafsu kita. Karena opsi yang kita pilih, gitu maksudnya kan. Bisa ngikuti loh Pak Ari. Sudah setengah jam, bingung belum, kok waktunya masih lama. Sebenarnya gini, saudara enggak harus khotbah lama seperti saya. Saya ini lama bukan saya buat-buat, karena harus ngikuti materi yang belum selesai ya. Tapi ya saya usahakan enggak apa-apa lah, nanti kalau enggak selesai minggu depan. Jadi saudara kalau setengah jam selesai enggak apa-apa, kalau misalnya saya ketawa sendiri lihat. Enggak apa-apa, nanti saya lihat Bu Petrus ini juga bisa, nanti kader selain Mas juga nanti ya. Saudara yang lain siapkan ya, Tuhan bisa pakai Anda loh ya. Mas Immanuel ini juga nanti ya. Mas Heru tunggu proses Tuhan terus ya. Enggak apa-apa dipakai Tuhan. Seperti pujian kita tadi kan, ya Bapak, Aba Bapak, pakailah ini aku anakmu sesuai dengan rencanamu. Tapi memang kalau khotbah itu harus hati-hati ya saudaraku. Karena pedang bermata dua, benar enggak Pak Ria? Anda bisa khotbah, nggak bisa melakukan, itu orang Jawa bilang apa itu Pak Ari? Gajah dibelangkoni, itu bahasa Jawa ya, bisa khotbah, nggak bisa ngelakoni, ya itulah. Itu juga buat saya, Pak, ngeri-ngeri sedap. Saudara. Makanya di firman Tuhan itu ada ya, kalau orang baru bertobat, ya itu jangan melayani dulu sebetulnya. Karena nanti jadi sombong yang pertama, dan yang kedua, kena cobaan iblis, ya, kena serangan iblis. Ada ayatnya itu di Titus ya, waktu itu tentang bagaimana memilih penatua di gereja segala macam itu. Salah satu syaratnya tidak boleh orang yang baru bertobat. Ya ada prosesnya gitu saudaraku ya. Makanya saya bisa begini ini 30 tahun pelayanan saudaraku ya. Dan ya menghadapi banyak tadi ya, meskipun badai, kita nyanyi tadi kan silih berganti ya. Tetap cinta Yesus. Puji Tuhan. Saya akan melanjutkan apa yang saya ajarkan untuk menggabungkan dengan apa yang diajarkan minggu lalu oleh Pak Hari, itu minggu depan saja ya, ada perjamuan kudus sekalian ya. Karena nanti harus didasari yang saya ajarkan ini dulu. 2 minggu lalu saya terakhir khotbah tentang Allah di dalam daging. Ya. Hari ini nanti judulnya Kristus, pakai koma ya. Allah dan manusia, lah itu koma lagi datang untuk kita, lah itu aplikasinya nanti ya. Jadi saya sedang mencoba menggabungkan khotbah itu jangan hanya isinya motivasi saja. Tapi di dalam motivasi itu juga penting, karena selama ini kadang-kadang motivasi saya kurangi ya, motivasi itu atau petunjuk-petunjuk penggembalaan buat kehidupan jemaat itu, karena saya lebih fokus tentang pengajaran, tentang teologi ya. Theos itu kan Allah, logos itu pengajaran atau ilmu, pengetahuan, pendalaman tentang Allah. Kadang kalau kebanyakan di sana saya juga sadar ya jemaat butuh penggembalaan. Makanya saya coba di tempat teman saya di Jakarta, enak saya buat malah mereka penasaran. Nanti kalau ke sini ngisi lagi ya Mas. Ya, enggak tahu ke sana lagi kapan, mengunjungi jauh. Lumayan nyetir 10 jam ya. Mbak mobil sendiri, tapi pasti akan mengunjungi anak saya nanti. Disuruh lapor gitu loh. Kalau ke sana untuk melanjutkan apa yang sudah diajarkan. Makanya saya berikan channelnya untuk bisa lihat apa yang sudah diajarkan, kalau mau tahu ya mendalami tentang tentang pengenalan akan Allah. Nanti mengerucutnya saudaraku. Itu nanti setelah ini saya akan banyak bicara tentang anak Allah, Yesus Kristus itu. Terus makanya ini sudah mulai Kristus, Allah dan manusia. Ya kan? Datang untuk kita, ini aplikasinya, untuk apa ini belajar ini gitu, biar ngerti. Selama ini tema-tema kita kalau sudah lihat ya sebelumnya tuh Allah yang menjumpai manusia, Allah di antara manusia, tinggal di antara manusia. Itu sebetulnya siapa sih? Bicara tentang siapa sih saudaraku? Allah di dalam daging, itu siapa sih saudaraku? Tuhan Yesus kan punya anak Allah, itu cuman kita pinter-pinternya buat judul aja gitu loh. Ya makanya diolah, tapi itu semua bicara semua tentang Yesus. Sudah saya katakan, termasuk di Jakarta sudah sampaikan. Inti Kristen,
inti kekristenan, intinya iman kita itu adalah Tuhan Yesus, saudaraku. Itu intinya. Tanpa Yesus, tidak akan ada kekristenan. Tanpa Yesus, Anda tidak akan mengenal Allah yang benar. Coba ini dulu, buka dulu. Sudah saya sampaikan di sana. 1 Yohanes pasal 5, ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Anak Allah, siapa ya saudaraku? Anak Allah itu Tuhan Yesus telah datang untuk apa? Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Dia datang itu untuk mengaruniakan. Mengaruniakan apa saudaraku? Pengertian. Pada kita manusia, terutama kita umatnya. Untuk apa? Supaya kita mengenal yang benar. Kita mengenal yang benar. Ini tujuan Yesus datang, saudaraku. Kalau Yesus tidak datang, bisa tidak mengenal yang benar? Yang benar ini huruf besar semua kan, yang benar yang dimaksud itu Allah. Ini istilah untuk Allah. Nah nanti saudara perlu belajar, Yesus itu Allah. Tapi Allah itu bukan Yesus. Di sana saya Jakarta, saya bilang gitu, bingung. Terus saya jelasin. Terus saya, ayo sekarang ngomong saya tidak bingung lagi. Yesus itu Allah. Tapi Allah itu bukan Yesus. Allah itu siapa? Bapa. Tapi Yesus itu juga Allah. Kenapa dia Allah? Karena dia firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah itu juga sehakikat dengan Allah. Nanti diperdalam. Cuman ini Yesus datang itu supaya kita mengenal yang benar Allah. Lah makanya nanti ini saudaraku, saya sadar kenapa saudara muslim itu terus nyerang, terus kita lihat di YouTube itu. Ini ada pertanyaan gini, apa pelan-pelan. Saya nanti kalau tidak selesai nggak apa-apa deh. Saya pikir jemaat ini saya sudah menjelaskan semua sampai selesai nggak ngerti lah. Wah percuma saya sudah sampai kering. Pak Ari setengah jam bibirnya kering Pak Ari ya. Makanya siap air. Gitu. Saudara coba ngomong apalagi 1 jam. Ya. Oke, mengaruniakan pengertian yang benar. Jadi gini, mereka selalu nanya gini, ada pertanyaan saya lihat di YouTube itu lucu. Ada banyak. Salah satunya Yesus itu, siapa Tuhannya? Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan kan gitu istilahnya. Terus Yesus itu lahir dari mana? Maria, itu jawab sendiri dia. Terus Maria itu ciptaan Tuhan atau bukan? Iya gitu. Terus Yesus itu lahir dari siapa? Bolak-balik gitu loh. Maria berarti kok lahir dari ciptaan, mumet mereka gitu loh. Istilahnya gitu. Kenapa enggak ngerti? Lah coba saudara kalau orang Kristen juga enggak ngerti, tambah celaka saudara. Ini iman Anda kok Anda enggak ngerti gitu loh. Coba Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Terus Yesus itu lahir dari mana? Maria. Maria itu ciptaannya Tuhan atau bukan? Ciptaannya Tuhan loh. Maria kok kok Yesus Tuhan kok lahir dari ciptaannya gitu loh. Intinya mereka begitu, bulet-buletkan gitu. Ada lagi yang begini, Yesus Tuhan atau bukan? Ini dia pakai ilustrasi, tanya pendetanya. Pendeta bingung gitu. Makanya saya lihat di YouTube tuh aneh-aneh gitu ya. Ini ilustrasi bukan beneran ya. Kalau beneran wah cilaka bener ini. Saya harap tidak ada yang seperti itu. Pendeta bingung gitu. Ditanya sama jemaatnya, siapa Tuhan kita? Yesus diajar. Pendeta begitu kan. Terus Yesus di dunia ini berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan, Allah. Gitu. Terus Tuhan kok berdoa kepada Tuhan gitu. Pokoknya saya lupa itu, diulet-ulet gitu loh. Lah, makanya saudara perlu ngerti, Yesus Kristus anak Allah ini datang untuk mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Yang dimaksud yang benar ini adalah Allah. Yesus waktu di dunia, mereka selalu nantang gini, nanya gini, tunjukkan ayat di mana Yesus itu berkata, aku adalah Allah, aku adalah Tuhan gitu. Ya saudaraku ya, aku adalah Allah. Waktu Yesus di dunia, Tuhan Yesus itu mengajar apa saudaraku? Mengajar supaya manusia ini mengenal yang benar ini loh. Mengenal Allah yang benar, yang dipanggil dulu namanya adalah Yahweh. Ya, orang Israel namanya Allah itu Yahweh. Ini ada sedikit kerancuan dengan saudara Muslim Islam. Namanya Tuhan itu Allah. Itu padahal bukan nama di sini. Allah itu sebutan Allah. Allah itu sebutan, bukan nama. Itu sebutan gelar, sebutan sebagai yang disembah, pencipta. Jadi presiden itu bukan nama. Pendeta ini bukan nama pendeta ini. Pendeta yang di depan pastor ini punya nama. Siapa namanya?
Agung. Lah, jadi Allah itu bukan nama, Allah itu bahasa Arabnya, bukan nama. Kalau mau menyembah Allah yang sama dengan Abraham, Ishak, Yakub, Allahnya Musa, Allahnya Daud, Allahnya Musa, itu namanya Yahweh atau Yehova. Gitu loh. Ya, silakan, makanya gantian ditanya, kenapa berubah nama gitu loh. Lah Yesus waktu di dunia mengajar memanggil yang benar Allah itu dengan sebutan Bapa. Lah mereka heran. Nah saya juga pengen tahu Anda sebagai orang Kristen heran juga enggak? Yesus waktu datang ke dunia, Yesus itu mengajar Allah itu Bapa loh. Kalau kamu berdoa, panggillah Bapa kami yang di surga. Allah itu Bapa. Markus 12 juga ada. Coba buka Markus 12 ayat berapa ini? Bentar, saya ngikutin alurnya aja, pimpinan Roh Kudus. Markus 12, cuman harus siap ayat Pak Ari ya. Pak Ari kemarin mau nyoba, takut. Saya kadang ini, pasalnya hafal, ayatnya ini yang kadang kurang hafal ini. Markus 12, ayatnya yang ke hukum yang terutama. Ayat yang mulai ke 28. 28, 29, 30, tak apa-apa. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Apa hukum yang paling utama? Apa jawab Yesus? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita. Adonai Elohinu. Sebenarnya Adonai ini Yahweh. Yahweh Allah kita. Cuman orang Yahudi kan tidak berani ya menyebut nama Yahweh. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Itu makanya diganti Adonai atau Tuhan. Kyrios, Tuhan. Gusti kalau kita orang Jawa bilang. Gusti. Gusti itu Allah kita atau aslinya Yahweh Allah kita. Ya. Adonai Elohinu, Adonai Ekat. Yahweh itu Esa. Itu Yesus yang ngomong, saudara. Bayangin, mereka makanya heran. Yesus itu Tuhan bukan Tuhan. Tapi kenapa mengajar untuk menyembah yang benar ini loh tadi. Datang mengenalkan pengertian supaya kenal yang benar. Tuhan itu Allah kita. Allah itu Esa. Yahweh itu Esa. Jadi saudara harus ngerti ini. 1 Korintus 8 ayat 6. Kalau ini pertanyaannya Lili dari dulu nih, pernah tanya kepada saya ingat itu. Pastor, sebetulnya enaknya ngomongnya gimana kita nih kalau ditanya teman-teman. Nah, kita kan sering kadang ditanya, enggak apa-apa, saya senang malah ditanya. 1 Korintus 8 ayat 6. Kita malah senang, saudaraku kalau ditanya jangan marah, amin saudaraku. Kesempatan kan bisa menjelaskan, benar Pak Hari ya. Kalau kita ngomong malah dikira nanti kristenisasi, lebih baik ditanya, saya senang malah. Kalau tanya kesempatan. Sakjane ini bahasa apa? Sebenarnya Tuhanmu itu siapa sih gitu loh. Tuhanmu itu siapa? Nah, saudara di Indonesia pengertian Tuhan itu memang rancu ya dengan Allah. Nanti kalau sempat minggu depan akan saya jelaskan, tapi kalau sempat nanti saya akan jelaskan sedikit. Jadi gini, saudara harus punya gambaran ya. Istilah Tuhan itu kalau di Indonesia enggak ada memang padanan yang tepat. Bahasa Jawa itu malah ada yang tepat, Gusti. Apa saudaraku pelan-pelan ya, Gusti. Gusti itu bisa kita gunakan untuk Gusti Allah, Gusti Pangeran. Kadang orang Jawa kan Gusti Pangeran itu masih nyebut Tuhan. Gusti Allah, ya Gusti Allah. Tapi juga bisa Gusti Prabu. Siapa itu Gusti Prabu? Raja kan, Gusti Prabu kan raja. Untuk manusia berarti juga bisa. Ada lagi istrinya Gusti Prabu, Gusti Ayu. Itu kan Gusti juga. Jadi Gusti itu atau Tuhan itu sebetulnya di Indonesia itu Tuhan sebetulnya arti yang tepat. Itu bisa untuk Allah, bisa untuk manusia. Gitu loh. Makanya mereka heran. Nanti ketika Gusti atau Tuhan itu disematkan kepada Yesus, itu sebenarnya kepada kemanusiaannya, nanti saudara akan lebih jelas. Ya, oke. Kita lihat ayat ini. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun
bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bagi orang Kristen, berapa Allahnya? Satu saja. Siapa Allahnya itu? Jangan ayat ini loh, siapa Allahnya itu? Loh ini loh, bagi kita ayat ini jangan pakai pikiran kita sendiri, jangan buat agama sendiri saudaraku ya. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu siapa? Bapa. Loh ini loh, coba. Yang daripadanya, ya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Bapa itu artinya sumber. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Anak saya itu asalnya dari saya, memang nyonya yang melahirkan. Tapi asalnya saya yang kasih dia melahirkan. Kalau enggak saya kasih, bisa melahirkan enggak? Loh coba, istri saya enggak beri, ini sumbernya loh ini. Bisa punya Joshua? Enggak bisa, aku tahu ada. Bapak itu hanya sumber. Sumber nafkah juga kan, coba di keluarga kan, bapak itu menjadi sumber nafkah gitu. Tapi jangan tanya saya. Saya yang kerja istri saya, tapi sumber di dalam saya direkturnya aja lah ya, istri saya yang manajernya ngerjakan usaha. Puji Tuhan. Jadi Allah kita satu, yaitu Bapak. Saya kalau mau ngasih contoh Bapak sumber penghasilan bagi keluarga, garuk-garuk kepala. Yang kerja nyonya. Kalau Pak Hari, iya kan kerja Pak Hari, kan istrinya membantu. Pak Petrus ya kerja, malah istrinya ibu rumah tangga. Saya aja yang bapak rumah tangga. Mau kasih contoh kadang-kadang enggak pas juga ini. Makanya udah ini direkturnya, tapi istri saya kalau ada apa-apa, coba tanya itu buktinya. Ayo, dia kalau ambil keputusan takut, mesti tanya saya, oh jadi saya ini kayak direktur. Gimana Pak? Gini. Mau nerima orang aja, gimana? Ambil aja gitu. Masuk, enggak apa-apa. Jadi ini gimana? Saya ambil keputusan, direktur berarti kan ya sumber inspirasi lah, sumber tuntunan, direction ya, arah bagi usaha yang dikerjakan istri saya. Enggak apa-apa, sumber Bapak. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Untuk Bapa Allah yang satu ini kita hidup. Jadi orang Kristen tidak bisa dituduh Allahnya banyak, Allahnya 3, bukan. Allahnya berapa? Satu. Loh Pak, lah Yesus itu dan Roh Kudus itu itu firman-Nya Bapa dan Roh Kudus itu rohnya Bapa. Di dalam diri Bapa itu ada firman dan roh. Saya sudah pernah ngomong ini kan, justru kalau tidak Tritunggal, Allah itu bukan Allah. Tidak punya firman, tidak ada firman, berarti tidak bisa apa-apa. Anda aja lo manusia, enggak punya logos, enggak punya ilmu, enggak punya pengetahuan, enggak ada firman. Enggak bisa ngomong, enggak punya ide, enggak bisa buat apa-apa, cuma melongo aja, ngeces. Enggak punya roh. Kalau Anda enggak hidup, enggak ada roh. Roh itu kan kehidupan. Pahpo. Lah Allah kita ada firman. Allah kita ada roh. Dari situlah memberikan kehidupan kepada seluruh ciptaannya. Ada firman, lalu itulah Allah berkarya. Mazmur enggak usah buka nanti. Saya ini kalau buka panjang nanti. Mazmur 33 ayat 9. Allah berfirman, itu sering saya sampaikan kan, maka semuanya jadi, Allah memberi perintah maka semuanya ada. Dia berfirman, semuanya jadi. Dia memberi perintah, semuanya ada. Ini menunjukkan Allah itu bekerja dengan firman-Nya. Dan firman-Nya itu ada di dalam dirinya Bapa. Rohnya juga ada dalam diri Bapa, itu loh. Makanya itu satu kesatuan. Allah kita satu, Bapa. Yang punya firman dan yang punya roh. Lah, firman-Nya jadi manusia. Oh, ini jadi Yesus. Nah, nanti kita akan belajar. Waktu firman ini jadi manusia, nah ini kadang-kadang kelirunya di sini. Apakah Yesus itu kan di dalam Bapa sebetulnya. Awalnya ya, Yesus ngomong. Nanti ini selain ini kita lihat satu Tuhan, Yesus ya. Nanti kita masuk ke sini. Yesus itu berkata dalam Yohanes, ini sudah sering saya sampaikan. Nggak usah dibuka. Yohanes 8 ayat 42. Aku datang dan keluar dari Bapa. Berarti sebelumnya ada di dalam Bapa, terus keluar. Nah, ini yang sering keliru, ini caranya berpikir metafisik. Waktu Yesus keluar dari Bapa,
Ini ada yang pendeta yang salah makanya, ini pengikutnya banyak, ngeri saya. Itu keluar ucul, ucul ini bahasa apa ucul ini? Bahasa Jerman ini ucul, lepas. Salah, Yesus ngomong apa? Aku dan Bapa satu. Nanti saya akan ngajarkan tentang saling mendiami di sini. Ini saya harus jelaskan ini. Aku datang dan keluar dari Bapa. Waktu Yesus keluar dari Bapa bukan berarti lepas, terpisah. Tidak pernah terpisah. Paling gampang contohnya saudara dan saya. Firman itu kan kata-kata. Bisa artinya hikmat, pengetahuan, ilmu. Waktu saya ngomong, kalau kita ngomong kan cuma ngomong doang, beda dengan Allah. Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah semuanya ada. Kalau kita ngomong yang keluar cuma angin. Pak Petrus ya, Mas Yuke, Mas Immanuel, cuma ngomong aja. Ya, waktu saya ngomong, keluar hikmat saya, keluar perkataan saya, keluar logos saya. Apakah saya kehilangan logos saya? Ini manusia aja loh ya, apalagi Allah. Apakah logos saya terus hilang karena saya ngomong? Atau saya punya ide, saya mau bikin meja, saya mau bikin apa? Ini apa ini? Mimbar. Ide di sini ada, ilmu, pengetahuan, logos. Saya keluarkan, saya bentukin. Apakah setelah ilmu membuat meja atau mimbar ini keluar jadi, saya kehilangan ilmu saya? Tidak. Berarti waktu Yesus keluar sebagai sang firman dari Bapa, firman itu masih ada nggak di dalam Bapa? Masih. Jangan salah, saudara. Coba dilek dulu, dicerna dulu. Loh, karena dia Allah. Jadi sebagai sang firman tetap ada di dalam Allah, tetapi dia juga waktu keluar melaksanakan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia datang ke dunia, lah memakai tubuh manusia lah. Ini nanti kita akan lihat lagi. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Satu Gusti saja, makanya saya buka istilah ini. Satu Gusti. Gusti Yesus, yaitu Yesus Kristus yang, baca lagi. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Nah, coba perhatikan, ini ada beda ya. Kalau Bapa tadi, satu Allah itu, daripadanya berasal, loh tulisannya masih di depan loh, daripadanya berasal segala sesuatu. Berarti ini sumbernya, asal segala sesuatu. Terus Gusti Yesus ini apanya? Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Olehnya, melaluinya, segala sesuatu dijadikan. Berarti Gusti Yesus ini juga pencipta bukan? Ya toh olehnya, melalui Gusti Yesus ini segala sesuatu dijadikan. Lu kok bisa? Wah ini yang mumet. Loh ini kan tadi, Yesus itu Tuhan, iya. Lahir dari mana? Maria. Maria itu Tuhan, ciptaan atau bukan? Ciptaan. Yang mereka bahas, yang mereka ngomong itu sebetulnya adalah apa saudaraku? Firman Allah, Yesusnya itu yang keluar dari Maria itu tubuhnya, dagingnya, nah ini mulai pelan-pelan harus ngerti. Itu memang baru ada, baru muncul, baru lahir 25 Desember, Natal itu loh, 2000 tahun yang lalu. Makanya konslet akhirnya, kita lihatnya enggak seperti itu. Makanya judulnya Kristus, Allah dan manusia, judulnya hari ini. Datang untuk kita. Dia Allah sebagai sang firman. Manusia melalui kelahirannya 25 Desember. Ini bukan khotbah Natal ya. Itu nanti. Tapi ini Anda perlu ngerti ini. Ya, datang sebagai manusia. Nah, waktu ayat ini bicara dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, ini berarti bukan sedang berbicara tentang tubuh dagingnya, tubuh manusianya, yang baru lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Bukan ini sedang bicara sebagai sang firman. Nanti saya tunjukkan, makanya di Alkitab, saudara kalau baca harus bisa membedakan. Ini sedang bicara kemanusiaan Yesus, atau sedang berbicara tentang kealahan Yesus. Kalau ini bicara tentang kemanusiaan atau kealahan Yesus? Kealahan no.
yang olehnya, yang melaluinya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena dia kita hidup. Yang karena dia kita hidup, kita bisa hidup itu karena dia. Ini bukan bicara kemanusiaan, ada lagi coba. Ini pelan-pelan ya, saya giring dulu. Saya kalau lihat catatan beda nanti soalnya, makanya saya ngikuti alur ini aja. Ibrani 1 ayat 3. Coba Anda bisa lihat, ini sedang bicara tentang kemanusiaannya, tentang kealahannya, coba. Nanti saya tunjukkan tentang kemanusiaannya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ini Tuhan Yesus ya. Oh sorry, mulai ayat 2 saja biar lebih jelas. 2, ayat 2. Naik, ayat 2-nya. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita. Ya ini Allah atau Bapa tadi berbicara kepada kita. Dengan perantaraan anaknya. Anaknya kan, berarti Bapa ngomong, kalau sebelumnya melalui para nabi, pada zaman akhir melalui anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia, oleh anak Allah ini, hampir sama tadi ya, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia, melalui dia, anak Allah ini loh, melalui Yesus Kristus. Melalui anak Allah ini, Allah telah menjadikan alam semesta. Saya mau tanya, ini bicara tentang kemanusiaan atau tentang kealahan Tuhan Yesus? Kealahan, makanya judulnya Allah dan manusia, Yesus itu. Nanti saya tunjukkan kemanusiaannya. Kalau kemanusiaan tidak usah ditunjukkan, jelas. Bisa lapar, bisa haus, bisa nangis, bisa mati, salib. Itu bicara kemanusiaan. Allah itu tidak bisa mati, amin. Jadi waktu Yesus disalib, yang mati itu bukan Allah. Allahnya, firman Allah tidak pernah mati. Dia kan sang firman tidak mati. Sang firman itu tidak mati bersama Allah kan. Tapi yang mati itu manusianya, mati sebagai manusia. Nanti kita lihat ayatnya 1 Petrus 3 itu nanti. Maka pada zaman akhir ini berbicara dengan perantaranya, dan oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Oleh anak Allah ini, melalui anak Allah ini, Allah menjadikan alam semesta. Coba bawa selanjutnya nih. Ini tentang kealahan. Iya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Sebenarnya cahaya ini apafgasma, itu pancaran sinar kemuliaan Allah. Makanya bapak-bapak gereja dulu, nanti kapan saya akan tunjukkan analogi Tritunggal ya, itu pakai contoh matahari. Tapi enggak tahu semakin kesini ditolak ya. Sebenarnya karena ini inspirasi dari ini. Cahaya ada lagi di Wahyu. Dia jadi matahari, di surga itu enggak ada lagi matahari. Bapa dan sang anak itu jadi mataharinya gitu loh. Nah di sini bapak-bapak gereja dulu memberi contoh Allah Tritunggal itu seperti matahari. Yesus itu pancaran, sinar dari kemuliaan. Jadi ini kalau saudara teliti ya, tidak apa-apa sedikit-sedikit belajar. Makanya saya kapan memberi contoh pakai botol apa itu orang sekarang malah pakai gitu, malah menurut saya itu masih kurang sempurna. Ya, masih ada kurang sempurna, karena kan seperti terpisah, ada 3 botol kan sendiri-sendiri. Kemarin kapan saya pernah kasih contoh kan, yang dalamnya air itu loh. Kan sama, saya sedang menunjukkan hakikatnya sama, airnya sama, beda penampilannya aja, botolnya aja yang beda. Nah di sini, ini malah ada, coba perhatikan ya, iya Tuhan Yesus itu adalah cahaya, atau pancaran cahaya, dari apa? Kemuliaannya siapa? Allah. Allah ini yang dimaksud siapa? Bapa, kalau Yesus terus lah, Yesus itu pancarannya, ini ada kemuliaannya Bapa. Bapa punya kemuliaan, terus terpancar. Inilah Yesus. Ini kan sudah 3 sebenarnya. Bapa, ada kemuliaannya, ada pancaran cahaya ini loh, yang keluar. Sebenarnya itu apafgasma itu yang bisa bahasa Inggris ya, a light flashing forth, apa mas juga artinya? Yang bisa buntung, bahasa Inggris ini artinya apa? A light itu cahaya. Nah, biar enggak ngantuk buntung. A light itu apa? Cahaya. A light flashing itu apa? Flashing forth. Jadi memancar mungkin ya. Jadi cahaya yang memancar. Dari mana? Dari Bapa. Kemuliaannya Bapa. Oke ya. Dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah sebentar sini, dia gambar wujudnya Allah. Allah itu tidak bisa dilihat. Yohanes 1 ayat 18,
banyak ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 12, 1 Timotius 6 ayat 16, ada satu lagi Yohanes 6 ayat berapa itu. Allah, tidak ada yang seorang pun pernah melihat Allah. Yesus sendiri juga klaim, tidak ada orang yang melihat Allah. Hanya anak yang melihat Bapa. Jadi tidak ada orang pernah melihat Allah. Tapi Yesus ini yang menjadi, sebenarnya terjemahan gambar ini saya kok, gambar itu jangan dianggap lukisan ya. Saya khawatirnya gambar itu nanti dikira apa, saudaraku, lukisan ya. Makanya saya waktu di channel Mojokerto YouTube kita, saya kan kadang tak lihat ada yang komen, memang saya kepingin jaring ikan. Ada yang tanya, saya injili gitu. Sempet tanya gambar, saya pikir waktu itu enggak nangkep. Kok Allah kok digambar gini-gini, saya jelasin. Saya waktu itu enggak nangkep, saya jelaskan. Yesus itu waktu digambar itu sebenarnya menjelaskan cerita-cerita Alkitab supaya memudahkan untuk kita mengerti cerita Alkitab, terutama yang buta huruf. Bener enggak? Ayo. Zaman dulu kan enggak semua orang bisa baca, itu kan lukisan ini mulai abad pertengahan. Ketika dilukiskan kan mulai ngerti, oh ada cerita ini gitu loh maksudnya. Tapi saya waktu itu enggak ngeh, ternyata dimaksud istilah, karena itu waktu itu judulnya Kristus adalah gambar Allah, nggak salah. Gambar Allah. Jadi dia tanyanya itu, saya baru sadar setelah saya lihat, oh iya istilah gambar ini memang agak rancu ya di Indonesia. Gambar itu seperti lukisan, soalnya Yesus bukan. Gambar itu bahasa Yunaninya ikon. Makanya saya pakai istilah gini aja, Yesus itu adalah ikonnya Allah. Daripada gambar, sudah bayangannya lukisan nanti. Tuhan Yesus itu siapa? Icon, bahasa Inggrisnya image. Apa paling enak? Indonesia ini padanannya apa selain gambar? Ikonnya Allah, image-nya Allah. Makanya Yesus ngomong, kamu lihat aku, kamu sama juga dengan melihat Bapa, gambar wujud. Ini sebenarnya karakter bahasa Yunaninya, ini lebih dalam lagi. Karakter itu seperti stempel. Apa yang ada di stempel ini gambarnya, saya kan punya stempel di anglo itu. Anglo, Sulu, gambar. Terus alamat nomor telepon, saya mau kasih gambar anglunya. Itu waktu di stempel, apa yang ada di cetakan ini nempel semua. Seplek sama persis. Jadi Yesus inilah yang membuat kita menjadi mengenal tadi. Datang supaya kita mengenal yang benar gitu loh. Itu loh tujuan Yesus datang. Nah, dan dia ini menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Saya mau tanya, kalau manusia bisa seperti ini enggak, saudaraku? Dia menopang segala yang ada, segala ciptaan maksudnya ini, dengan firman-Nya. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Ya, ada siang, ada malam, ada gravitasi, ada. Saudara, kalau enggak ada aturan itu semua jatuh ke bumi loh. Apa ini planet-planet itu? Enggak ada atmosfer, wah sudah. Ini aja kena pemanasan global, atmosfer ini mulai menipis, terasa panas banget. Ini semua kalau Tuhan Yesus tidak menopang semua ini, saudaraku, sebagai sang anak Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa, saya tidak bisa bayangkan. Lah yang ayat selanjutnya ini, makanya saudara jangan bingung. Yesus itu Allah dan manusia. Ketika bicara tentang kealahannya seperti itu. Ketika bicara tentang manusia, coba lihat. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Nah, selesai mengadakan penyucian dosa, ini bicara mati di kayu salib. Ini bicara tentang tubuhnya yang sedang bekerja ini. Terus? Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Ini saya kasih gambarannya, saya jadi mulai pakai ini aja untuk menjelaskan. Memang kita ngerti duduk di sebelah kanan Allah itu adalah istilah atau ungkapan. Jadi jangan berpikir di surga itu ada dua takhta. Satunya itu tahtanya, lah ini saya akan jelaskan mulai masuk lebih dalam. Siap-siap saudaraku ya. Kalau di Jakarta saya lebih ringan saudaraku. Saya takut saya kasih seperti saudara gini nanti tidak diundang lagi. Sudah dipeseni anak saya, Pak, jangan yang berat-berat kayak di Mojokerto. Oh ya, di Mojokerto jemaat luar biasa semua, amin saudaraku ya. Di sini luar biasa, Bu, untung aja siap catatan Bu Sri. Wow. Nggak tahu yang dicatat apa nanti nih. Kalau bisa nyatat hebat loh, saya sendiri aja kadang Tuhan tolong saya supaya bisa menyampaikan ini. Ya, kembali. Duduk di sebelah kanan Allah, ayo pelan-pelan ya saudara ya. Duduk di sebelah kanan Allah, ini kan saya sudah pernah jelaskan ya, ini adalah istilah. Di sorga itu enggak ada dua tahta. Berarti ada dua raja dong. Tidak. Ya, makanya di Alkitab itu dikatakan tahta Allah dan anak domba. Itu terjemahan kitab Wahyu itu kurang tepat Indonesia. Soalnya tahta Allah dan tahta anak domba, ada lagunya ya. Dan tahta Allah dan tahta anak domba.
terjemahnya tronosnya itu cuma satu, takhta Allah dan anak domba. Jadi satu takhta. Ini aja istilah duduk di sebelah kanan, ini aja juga istilah Indonesia ya, terjemahan. Sebetulnya yang tepat kalau saudara mau tahu ya, deksia, duduk di deksia, tu teu. Khadu, to deksia, tu teu. Khadu itu duduk di tangan kanannya, deksia itu tangan kanan, loh ya toh. Ini aja kan, saudara kalau enggak percaya bahasa Inggris, ya bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Inggris, buka. Bahasa yang ada kan yang King James. Sitting in yang King James, ya coba dibantu, tidak apa-apa. Nah sambil nunggu ini, saya tunjukkan. Jadi Yesus itu dikatakan duduk di tangan kanannya Allah. Jangan salah saudara ya, bukan di sebelah kanan Allah. Ini terjemahan aja supaya ngerti. Wong tangan kok didudui. Pak Hari duduk di tangan kanan saya. Oh masih ringan aku kuat. Siapa yang kedua? Masuk Immanuel. Duduk di tangan kanannya Pak Agung, kelenger saudara. Oh gini. Tadi Bu Petrus, saya kira Mas Yuga, oh ini adiknya Bu, dari jauh, ini adiknya. Duduk, oh sudah, ayo baca. Langsung di sit down. Ya, langsung di sit down. Sit down on the right hand of Bawa sendiri. Of the majesty on high. Sit down, ini bentuk lampau ya, dari sit itu kan duduk. Sit down, duduk on the, pada on the right hand. Right hand, tangan kanan. Duduk di tangan kanan. Ini kan Indonesia kayaknya mentafsirkan, oh ini kan istilah maksudnya di sebelah. Gitu loh, maksudnya saudara tahu. Ya, jadi ini ungkapan semua, ini bukan harafiah. Yesus duduk di tangannya Allah. Nah sekarang gini, ini penting ya. Allah itu punya tangan atau kaki seperti manusia enggak? Bapa, Allah itu loh. Allah itu apa sih saudaraku? Roh, Bapa itu roh. Nah ini juga, ini penting. Pelan-pelan ya, kalau enggak gini enggak ngerti nanti. Yesus itu, makanya ada dua keadaan kan, Allah dan manusia. Kita tanya sebagai sang firman dulu ya. Dia Allah karena dia adalah firman Allah. Firman Allah itu roh atau manusia sih? Firman Allah. Pinter. Mulai ngerti ya. Firman Allah itu roh. Ya kan? Lah, tubuhnya inilah yang baru daging yang keluar dari Maria. Oke, waktu istilah duduk di sebelah kanan. Sekarang gini, Allah itu roh. Punya tangan kanan enggak, saudaraku? Seperti manusia. Punya tangan enggak tadi, seperti manusia? Tidak punya kan? Apalagi kanan kiri, ini berarti istilah. Gitu loh, saudaraku. Supaya ngerti, wong Kristen enggak boleh PO. Kalau ditanya bisa jelasin, oh malah itu roh kok. Mana ada sebelah kanan dan kiri? Paling gampang roh itu saya selalu ingetin ya. Bahasa Ibraninya ruah, bahasa Yunaninya pneuma. Orang baca pneuma juga, pneuma sebenarnya bacanya ya, Yunani. Itu artinya udara, angin atau nafas. Udara. Ada sebelah kanannya udara? Saya duduk di sebelah, saya duduk di kanannya udara. Udara itu di mana-mana. Berarti ini istilah, hanya ada satu takhta. Yesus dipercaya, diberi mandat di tangan kanan Allah itu masih gitu, di takhtanya Allah. Saya pernah jelaskan di Wahyu 3 ayat 21, coba. Pak Hari mau nyoba gini ya, ingat apa ayat? Tidak apa-apa, butuh waktu Pak Hari. Nanti yang lain. Saya kalau khotbah ngikuti catatan, kadang-kadang maaf ya, enggak ngikuti aliran Roh Kudus, nanti hasil pikiran saya sendiri, saya mau belajar ngikuti Tuhan. Yang guru sekolah minggu datang, nanti kalau kesulitan lihat YouTube ya, lihat di YouTube. Dan perlu like juga ya, enggak ada yang like. Jempol itu loh, like. Ya apa saudara, yang lihat orang luar semua. Yuk. Wahyu 3:21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Barang siapa menang. Menurut Anda, banyak atau sedikit yang menang nanti? Yang ke surga itu loh, satu orang atau lebih kira-kira? Minimal kan lebih lah dari satu orang gitu. Kalau enggak mau banyak-banyak istilahnya satu. Oke lah, barang siapa menang, berarti kan ada siapa saja yang menang. Siapa saja yang menang. Akan kududukkan bersama, saya pernah jelaskan ini kan, bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Loh ini apa caranya nih? Yesus duduk di tahta, orang yang menang, anak-anaknya
Yang orang-orang percaya didudukkan bersama Yesus di takhtanya. Ini kan pangku-pangkuan. Belum lagi ini, Sebagaimana aku pun telah menang. Aku telah menang juga. Dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Yesus duduk di tahtanya siapa? Ini loh, tahtanya Bapa kan. Aku telah menang dan duduk bersama-sama di tahtanya Bapa. Nanti yang menang, ayo duduk bersama aku di sini. Ini kalau harafiah, ini berarti bahasa Jawanya apa? Pangku-pangkuan. Mana ada ini? Ini berarti hanya ada satu takhta. Anda diberi mandat lah. Bagi kita nanti diberi kuasa. Memerintah bersama Yesus sebagai Raja. Amin, saudaraku? Dalam kerajaannya, itu orang Kristen itu gitu, saudaraku. Kita enggak di surga terus dikasih istri, kasih rumah. Tidak. Kita akan memerintah bersama Yesus, amin. Sebagai Raja. Di atas takhta, duduk bersama Yesus di atas takhtanya, Yesus duduk di atas Bapa. Ada kesatuan dalam kuasa di sini. Wah, itu nanti lain kali ini ajarannya Bapak Gereja Abad Kedua. Saya lupa namanya. Saya Bapak Gereja. Kita kalau karismatik Protestan nama Bapak Gerejanya agak lupa. Nanti kalau buka lagi ingat tahu. Tertianus ya salah. Oh sorry bukan. Nantilah daripada keliru saya tentang tangan Allah itu. Oke. Ya ini saudaraku. Ya. Jadi ini ungkapan Allah itu roh. Nah, waktu Yesus duduk di sebelah kanan tadi kembali Ibrani 1 ayat 3 ya. Itu bicara tentang tubuhnya. Dan setelah menyelesaikan penyucian dosa, naik ke sorga itu ya. Yang naik ke sorga bukan firman Allah. Yang naik ke sorga Yesus kan dilihat murid-muridnya naik ke sorga tubuhnya kan. Duduk di sebelah kanan Allah. Nanti saudaraku saya katakannya di sorga itu ada tubuhnya Tuhan Yesus yang pernah mati, dibangkitkan, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah itu ini, di takhtanya Allah. Untuk menjadi apa? Nanti akan pelajarannya, menjadi imam besar di sorga. Jadi waktu Anda berdoa, Anda dijamin. Karena apa? Menjadi pengantara kita, imam itu pengantara kepada Allah. Jadi waktu Anda berdoa, sebetulnya Anda itu enggak akan dijawab doa Anda. Waktu Anda berseru kepada Tuhan, kowe iki sopo? Kira-kira gitu. Kamu ini siapa? Kamu ini orang berdosa. Kamu ini orang jahat, orang najis, orang kotor, orang berdosa. Allah itu suci dan kudus. Kowe iki sopo? Tidak usah jauh-jauh. Anda mau sekarang Presiden Jokowi, oke lah, baik ya, siapa saja boleh ketemu. Tapi siapapun boleh ketemu, Anda langsung ujuk-ujuk datang bisa? Oh, harus ngadepi pas pampresnya dulu, sekretaris, ya tetap ada prosedurnya. Apalagi nggak ada keperluan, mau ngapa datang? Ya cuman salaman aja, wah salaman. Kira-kira Anda mau apalagi datang kepada Allah, Bapak, kamu itu siapa? Tapi ketika ada Yesus, yang duduk di kanan Allah, ini istilah yang duduk di takhta Allah, yang diberi mandat menerima segala sesuatu dari Allah, yang sudah datang menyelesaikan. Bapa melihat saudara melalui Yesus, ini ada darah Yesus, maka nanti di Wahyu ya, itu nanti ada tanda darah, ya dimeteraikan kita ini semua. Ini anak-anakku yang ditebus oleh ya anak Allah yang sejati ini. Jadi kita memiliki ini, punya jaminan di sorga. Itu nanti ada khotbah tersendiri. Oke ya, sekarang saya akan mengerucut kepada Allah dan manusia. Kita sudah mulai ngerti ya. Jadi Yesus itu sebagai Allah, makanya dia berdoa seperti ini. Kita bicara tentang Allah dulu. Yesus sebagai Allah. Dia adalah Allah, tapi dia Allah bukan sang Bapa itu. Yesus itu adalah Allah, tapi bukan Allah sang Bapa. Yesus adalah Allah, adalah sebagai Allah sang Firman. Beda saudaraku ya. Dia Allah tapi bukan sang Bapa. Dia adalah Allah sang Firman. Kita lihat Yohanes 17, doanya Tuhan Yesus, ayat yang kelima. Yohanes 17 ayat yang kelima. Lebih enak ayat 1 ya. Ayat 1 aja coba. 1 terus 5. Atau 1 sampai 5 aja supaya Anda mulai ngerti ini. Demikianlah kata Yesus,
Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu. Bapa telah tiba saatnya. Ini mau naik ke surga. Dia mau disalib, nanti mau bangkit, mau menyelesaikan misi. Datang untuk kita itu loh, menyelamatkan kita. Itu sebelum ini terjadi, Yesus sudah berkomunikasi dengan Bapa. Jadi doa itu, loh Tuhan kok berdoa? Lihat dulu doanya apa. Ini permohonan, saudaraku. Tidak, ini satu deklarasi, komunikasi. Jadi doa orang Kristen itu enggak hanya cuma minta-minta, Anda perlu belajar itu Tuhan Yesus ya. Yesus berdoa itu sebagai komunikasi. Di dalam Kristen itu doa itu juga komunikasi. Katakan komunikasi, amin. Kita berkomunikasi dengan Bapa. Ngomong-ngomong, itu Bapakmu kok, amin. Ya jadi jangan kalau pagi-pagi bangun, selamat pagi Bapa, hari ini begitu cerah. Bapak di surga ini anakku kesambet apa? Nggak usah. Lu bapaknya kok, ya toh kita punya anak. Nggak mungkin kan anak kita pagi-pagi lili tiba-tiba. Selamat pagi Bapak Asnan yang tercinta. Betapa hebatnya engkau. Betapa indahnya engkau pagi ini. Oh, tapi berapa kita seperti itu kepada Tuhan? Ayo. Ngomong sama Tuhan kayak deklamasi, kayak puisi, enggak usah. Komunikasi, ingat itu bapakmu sendiri. Ya, itu bapakmu. Saya punya topik nanti lain kali tentang kebapaan Allah. Oh itu kayaknya, aku sudah ngerti. Oh, orang yang menganggap dirinya sudah ngerti, hati-hati, sombong. Oh, saya sampai hari ini ngajar Anda, saya harus katakan, saya sampai hari terus belajar. Tidak pernah habis. Terlalu dalam banget. Anda hanya manggil Allah itu Bapa, ngerti enggak Bapa itu apa, seperti apa. Bukan cuma sifatnya, dalam banget kalau belajar itu. Lah kalau sudah semakin ngerti, sama Bapa itu enak gitu berkomunikasi. Oke, lain waktu ya. Yesus mengadah ke langit dan berkata, Bapa telah tiba saatnya, permuliakan anakmu. Siapa yang dimaksud anakmu itu? Berarti Yesus sudah ngomong dirinya sendiri. Permuliakan aku istilahnya, permuliakan anakmu. Supaya, nah ada maksudnya kok sombong banget, bukan, ini deklarasi kealahan Yesus, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Anakmu mempermuliakan engkau, dengan dimuliakannya aku, maka anakmu ini akan mempermuliakan engkau. Jadi ketika Yesus ditinggikan, dipermuliakan, Bapa ikut dimuliakan gitu. Ya itu tentang kealahan ya, semakin orang mengenal Yesus dengan benar, jadi mengenal Allah yang benar. Kalau untuk aplikasi buat kita, Anda itu kalau berdoa, Tuhan berkati aku. Sebenarnya gini loh, orang itu Anda tujuan kita minta tolong kepada itu, yang minta ya, kita minta kepada Tuhan supaya pekerjaan kita lancar, usaha kita, sekolah kita. Ujung-ujungnya sebenarnya kita minta supaya nanti bisa menikah dengan baik, lancar, sejahtera. Itu sebenarnya ujung-ujungnya minta apa sih saudaraku? Minta kemuliaan dalam hidup. Kemuliaan hidup manusia. Lah orang Jawa kan ini paling, saya kan orang Jawa enggak tahu yang lain ya adat istiadatnya. Di Jawa itu ada sekolah yang pinter nak yo. Kerja yang bener ben uripmu mulya. Kerja yang bener, sekolah yang pinter supaya kamu hidupmu mulia. Kita panjang umur. Ulang tahun kan panjang ususnya, panjang umurnya. Keliru ususnya panjang, sertamu lia. Pada dasarnya manusia itu yang dituju adalah kemuliaan, betul kan? Dan Yesus sedang mengajar kalau ini diaplikasikan. Kemuliaan itu datangnya dari Bapa. Permuliakan aku ya Bapa, supaya aku mempermuliakan engkau gitu loh. Jadi kalau Anda minta berkati aku Tuhan, harus koma. Berkati aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Limpahi aku Tuhan. Kanggo apa nak? Aku mau punya pasangan hidup Tuhan. Buat apa nak? Biar enggak kesepian Tuhan. Ubah. Ya Fandi ya. Siap. Oh, ini loh. Yesus tambah digundul terus lama-lama. Habis rambutnya. Ini supaya Tuhan berikan aku pekerjaan. Oh, enggak apa-apa. Tuhan, lancar usahaku Tuhan. Berkati usahaku. Berikan pasangan hidup.
koma, jangan titik. Terus itu egois, koma dulu. Supaya melalui pasangan hidup yang aku miliki ini, mulai pekerjaan yang aku punya ini, mulai usaha yang aku lakukan ini, engkau dipermuliakan. Supaya aku mempermuliakan engkau melalui pasangan hidupku ini. Loh, saya praktekkan, amin nyonya. Saya dapat dia, saya mau mempermuliakan Allah melalui rumah tangga ini. Gak cuman kawin seneng-senengan. Makanya saudara yang mau dapat pasangan mikir dulu buat opo. Ya. Untuk seneng-seneng saja, yang dapat pekerjaan untuk memperkaya diri. Coba, amin saudaraku. Tujuan kita apa? Supaya anakmu ini kan Yesus ya, kita kan juga anak-anaknya Bapa karena melalui Yesus mempermuliakan engkau ya Bapa. Amin, siap, terus, 2. Cepat, saya jam 10 selesai. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Sebagai anak, sebagai sang firman yang melakukan segala pekerjaan Bapa, Tuhan mau berikan hidup, diberikan melalui, makanya Yohanes 1 ayat 4, firman namanya firman bersama Allah, yang ayat 4-nya, di dalam dia, firman itu ada hidup. Hidup itu diberikan Allah kepada kita melalui anaknya ini. Ya, memberikan kepadanya kuasa segala hidup, dengan pula ia akan berikan hidup yang kekal. Makanya kenapa tidak ada nabi satupun yang berani memberikan hidup yang kekal? Karena dia bukan anak Allah. Sedikit ya, biar ngerti ya. Bedanya kita anak-anak Allah, Yesus dengan anak Allah bedanya apa, saudaraku? Kalau saudara teliti. Yesus itu disebut secara tunggal. Anak Allah dalam bentuk tunggal. Kalau kita, makanya jangan keliru. Saudara coba lihat di Alkitab, itu ada terjemahan yang kurang tepat. Anak Allah untuk kita, padahal itu anak-anak Allah. Mesti untuk manusia, itu selalu bentuk jamak. Apa saudaraku? Bentuk. Jadi kita ini anak-anak Allah. Yesus, anak Allah. Kadang ditekan, anak tunggal Allah. Gitu. Kita anak-anak Allah, jangan salah ya. Nah, Yesus memberikan, makanya Yesus itu yang bisa memberikan satu-satunya memberikan hidup kekal. Barang siapa percaya kepadaku, kan hidup selamanya. Loh, ada nabi yang berani gitu? Enggak berani, kualat. Kowe iki sapa? Kowe dhewe ya mate kan hidup kekal. Kalau anak Allah ini hidup, ada hidup. Allah memberikan kehidupan dan memberikan anak Allah memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah Engkau berikan padanya. Biar cepat, ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, banyak orang menuduh ini loh Yesus utusan. Inilah hidup kekal itu, bahwa mereka, ya orang percaya ini mengenal Engkau satu-satunya. Lah ini diulangi lagi kan, Allah kita yang itu cuma satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa. Dan Yesus Kristus yang Engkau telah utus. Loh ini loh. Yesus itu utusan. Rasul berarti nabi. Itu karena apa? Mereka memaksakan konsep agamanya ke agama Kristen, tidak bisa. Bocon, apakah utusan itu selalu nabi? Malaikat diutus enggak malaikat? Diutus. Loh, apakah karena utusan terus ini langsung diklaim ini nabi? Kalau di saudara seberang kan Yesus itu nabi ya. Bagi kita dia bukan nabi, sekedar nabi. Dia adalah anak Allah. Amin. Anak Allah itu firman-Nya Allah. Sudah. Diutus. Dari ayat 1 kan jelas, aku anakmu, permuliakan. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Diutus sebagai anak Allah. Makanya jangan ngawur ya. Itu bukan agamamu, makanya engkau keliru terus gitu loh. Ya, jangan mengacau. Saya enggak suka kalau itu ngawur gitu loh. Ini loh. Pakai ayat ini. Coba, ini diutus sebagai anak Allah. Lihat lagi selanjutnya, ayat 4. Nanti tambah 5, tambah jeru. Ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu manusia, bahkan malaikat pun sanggup menyelesaikan pekerjaan Allah. Tapi Yesus datang, aku telah mempermuliakan engkau ya Bapa di bumi ini. Dengan jalan menyelesaikan, menyempurnakan, menggenapi, utuh, genep yang sudah engkau rencanakan, terjadi. Yang kau berikan pekerjaan itu padaku untuk melakukannya.
Ini nanti sebagai apa, saudaraku? Nanti saya akan tunjukkan 2 ayat setelah itu saya tutup. Coba terima dulu. Sebagai apa? Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Makanya kalau baca Alkitab itu, kalau kita waspada, hati-hati dengan teliti, saudara akan ngerti. Coba perhatikan ini. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku sendiri. Ini kalau manusia biasa akan ngomong gini, dengan kemuliaan yang kumiliki. Di mana? Di hadiratmu, saya sudah jelaskan 2 minggu lalu. Di hadirat itu artinya apa? Ayo, masuk lali, hadirin hadirat semua. Di depan, Pak Putut, di depan. Dengan kemuliaan yang kumiliki di depan, saya pakai bahasa yang umum aja, di hadiratmu itu mumet apa sih? Permuliakan aku padamu sendiri. Dengan kemuliaan yang kumiliki, aku ini punya kemuliaan. Di hadapanmu, kapan? Baca. Sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, anak Allah ini punya kemuliaan. Di mana? Di hadapannya Bapa. Tadi menyelesaikan pekerjaanmu, memuliakan engkau dan menyelesaikan pekerjaanmu ya Bapa. Sebagai apa sih ini? Coba Yohanes 1 ayat 1. Ini ayat sering kita baca. Ini hubungannya dengan ayat ini. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman, sang firman lebih tepatnya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Sang firman pada mulanya adalah bersama dengan Allah. Prostonteon. Pros itu kepada arti sebetulnya. Ini bisa kalau Anda mau membandingkan, ada ayat ngomong gini, tidak seorang pun, udis erkete, ya udis itu tidak seorang pun, erkete itu datang. Tidak seorang pun datang, proston patera, kepada Bapa, pros yang digunakan. Sama dengan ini. Keologos proston theon. Dan sang firman adalah keologos ada innya, semua itu ada in, adalah bentuk lampau, proston theon. Dan sang firman adalah kepada Allah. Lah terjemahkannya kan repot, kepada Allah ini. Makanya bersama dengan Allah. Pros itu disitulah muncul kata prosopon, wajah, berhadapan bisa itu. Jadi firman itu yang pada mulanya firman itu ada di hadapan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Makanya firman itu juga Allah. Ayat 3 lompat. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini sang firman sebagai pencipta yang ada di hadapan Allah. Oke, sekarang gini, saya masuk ya, saling mendiami. Saya harap ini cukup menjelaskan. Ya, oke ya, kita belajar sedikit tentang saling mendiami, saudaraku ya. Jadi ada di hadapan Allah. Jangan kita bayangkan, nah ini ya, Allah itu Tritunggal itu, Bapa, Firman, saya istilahkan anak dengan Firman aja supaya kita ngerti ya. Lebih jelas dengan hal ini, ada Bapa, ada Firman yang di hadapan Allah ini, dan ada Roh Allah. Saya mau tanya, saya sudah ingatkan tadi, Allah itu manusia atau bukan? Ada wujud fisiknya bukan? Tidak, berarti roh. Bapa itu roh, Firman itu roh. Roh Kudus itu namanya juga roh. Ada 3. Ini disebut bahasa Yunaninya, ini mau ditutup malah agak berat ya, enggak apa, supaya pulang nih ngerti. Ini disebut hipostasis. Hipostasis itu terjemahannya sering diterjemahkan pribadi. Tapi sebetulnya lebih tepat, perhatikan baik-baik, itu adalah realita. Anda bisa bandingkan ayat itu, ini kan makanya saya lagu itu, dasar dari yang kuharapkan, iman adalah dasar, itu hipostasis. Coba Anda kalau ganti terjemahan itu memang artinya dasar, juga artinya realita. Iman adalah dasar dari yang kita harapkan. Coba dasar itu Anda terjemahkan dengan realita. Iman adalah realita. Realita itu apa sih?
kenyataan. Iman adalah kenyataan dari yang kita harapkan. Masuk enggak, saudaraku? Masuk. Iman itu adalah kenyataan dari yang kita harapkan. Anda punya harapan. Harapan itu kelihatan enggak? Tidak. Alkitab ngomong kalau kelihatan bukan harapan lagi namanya. Cita-cita, harapan. Aku kepingin suamiku baik, kepingin anak-anakku baik. Harapan kan belum kelihatan. Tapi iman itu adalah kenyataan. Sebenarnya lebih tepat itu kenyataan. Nah, coba renung. Iman adalah kenyataan dari harapan. Itu iman. Orang Kristen itu gendeng memang. Dorong ketok, belum kelihatan, tapi sudah percaya. Ini nyata. Saudara percaya orang yang diberkati? Itu kan masih harapan lah, anggap aja harapan lah ya. Tapi itu adalah kenyataan. Kalau Anda percaya. Umat ya. Jadi ketika iman itu adalah kenyataan dari harapanmu. Harapanmu memang belum terjadi. Tapi engkau meyakini, inilah kenyataan. Iman itu jadi kenyataanmu. Nyata, enggak gampang memang. Makanya saudara beriman itu maaf ya, enggak gampang. Harus kata. Bayangkan sesuatu yang belum terjadi, itu harus saudara percaya itu nyata. Ini sudah, yes, aku orang yang diberkati Tuhan. Aku orang yang dipakai Tuhan, padahal tadi belum bisa apa-apa mungkin. Aku adalah orang yang berhasil, padahal gagal terus. Padahal ini keliru, ini gagal terus. Aku orang yang sehat, padahal sakit-sakitan. Masih sering sakit-sakitan. Tapi iman itu adalah kenyataan dari harapanmu tadi loh. Gak gampang makanya. Nanti lain kali saya bicara iman. Iman itu anugerah dari Tuhan. Kalau tadi saya ngajarkan di Jakarta seperti itu, wah mereka, iman itu tidak bisa dipaksa. Jangan beda loh, iman itu dengan maksa. Aku percaya Tuhan, maksa, ora. Iman itu anugerah dari Tuhan, karunia iman. Yang telah mengaruniakan iman, sehingga kita jadi, iya yakin, itu anugerah, percaya, nyata ini. Makanya ya kita belajar, sekarang jangan iman jangan dibuat-buat. Jangan dibikin-bikin, jangan dipaksa-paksain, stres Anda nanti. Jangan. Iman itu anugerah, katakan 1, 2, 3. Iman itu, ngomong sama-sama, iman itu adalah anugerah. Ya toh? Firman itu di hadapan Allah. Oke ya, saya kembali gitu. Jadi, tiga-tiganya realita. Ada realita Bapa, ada realita firman, ada realita Roh Kudus. Tiga-tiganya ini enggak kelihatan semua. Tiga-tiganya ini roh. Sekarang kalau roh di hadapan roh itu apa, saudaraku? Saya kan pernah jelaskan, tadi di awal sudah ngomong. Ini istilah saja. Guru Yunani saya, Romo Joko. Orang tinggal di Yunani 7 tahun. Menikah di sana. Sudah ngomong-ngomong dengan saya. Coba diskusi ayat ini. Ya toh. Ini orang Yunani bisa mengartikan ini setara. Berhadapan ini setara. Setara dengan Bapa. Jadi di hadapan. Oke, saya akan mulai fokus sedikit ya. Saya minta waktu sedikit, 5 menit. Ya. Saya mau tanya tadi, firman dan roh itu asalnya sebelumnya ada di mana, saudaraku? Di dalamnya Bapa. Bapa memiliki firman dan roh. Ketika istilah di hadapan, apalagi dihubungkan dengan penciptaan. Jadi firman ini, coba dihubungkan dengan satu ayat lagi. Yesaya 11 ayat 55. Kebalik. Yesaya 55 ayat 11. Nah, saya mau tunjukkan, Yesus itu diutus pun bukan berarti dia nabi biasa. Jangan mentang-mentang utusan terus dia nabi. Coba baca ayat ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Allah itu roh, punya mulut enggak? Berarti ini harafiah atau kiasan atau ungkapan saja? Kiasan kan, gitu loh, harus ngerti, oh Allah punya mulut, bukan. Ini berarti keluar dari dalam diri Allah, karena ngomong diistilahkan
mulut gitu loh ya. Demikianlah firmanku yang keluar. Berarti sebelumnya firman itu ada di mana? Di dalamnya Bapa. Keluar dari mulutku tidak kembali sia-sia tetapi loh, kok mati? Habis. Baterai habis. Tes ya. Tetapi sambil jalan baca. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Iya, itu siapa yang dimaksud tadi? Firman yang keluar dari Allah, melaksanakan apa yang ku kehendaki. Kamu jangan hadap ke sana. Mic-nya diginikan. Kalau hadap ke sana ngefek. Ya. Melaksanakan apa yang ku kehendaki. Jadi Allah itu punya kehendak apa? Tinggal ngomong. Kun fayakun. Allah berfirman maka semuanya jadi, memberi perintah semuanya ada. Dia berfirman. Terus melaksanakan. Yesus ngomong, permuliakan aku di hadapanmu. Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan. Menyelesaikan sebagai sang firman, dia selesaikan semua. Penciptaan dia selesaikan. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dan akan berhasil dalam, disuruh itu sama diutus sama enggak? Sama. Firman disuruh melaksanakan apa yang kusuruhkan padanya. Suruh, ciptakan alam semua. Jadilah terang. Ngomongnya gitu, jadilah terang, jadilah cakrawala, kan disuruh kan, diutus. Makanya jangan samakan, diutus seperti nabi nggak bisa menyelesaikan pekerjaan Bapa. Jadilah terang, gimana Bapa caranya terang itu? Oh ya kan manusia biasa enggak bisa, tapi sang anak jadilah terang, keluar, melaksanakan kusuruh. Ini realita firman gitu maksud saya. Ini roh juga. Nah, terakhir ya saling mendiami. Jadi firman itu saya menjelaskan diutus itu sebagai sang firman. Firman itu adalah Allah. Di dalam Allah, ada di hadapan Allah. Melaksanakan, maksudnya di hadapan itu sejajar dengan Allah, setara dengan Allah. Saling mendiami, satu itu saling mendiami. Firman dan roh itu di mana tadi? Di dalam Bapa. Ketika firman keluar, perhatikan baik-baik, ini saling mendiami. Ketika firman keluar melaksanakan kehendak Bapa, Bapa itu juga ada di dalam firman. Saya pelan-pelan dulu gini. Jangan bayangkan Tritunggal seperti Trimurti. Wisnu, Siwa, Brahma. Kan ada 3 orang. Satunya yang pakai jenggot putih itu. Wah, Wisnu yang itu ya, pokoknya yang itu pakai ular apa yang Siwa. Itu 3 orang, 3 Allah Tritunggal enggak seperti wong roh semua, wujudnya seperti apa? Ini yang Bali paham kan ya. Jadi yang disebut pribadi itu kenapa saya lebih senang menerjemahkan kan yang 3 itu kan pribadinya. Pribadi itu bukan individu seperti ada 3 orang. Allah itu bukan 3 orang, orang yang namanya Bapa, orang yang namanya Anak, orang yang namanya Roh Kudus, bukan. Itu ada realita. Bapa itu sumber segala sesuatu yang langit tahtaku, bumi tumpuan kakinya, itu tidak ada yang bisa mengukur besarnya Tuhan. Di dalamnya Bapa yang besar ini ada firman yang melaksanakan apa yang diinginkan. Ada rohnya yang keluar untuk memberi kehidupan, memberikan energi, kekuatan, segala sesuatu. Itu realita gitu loh. Ya kan? Tetapi waktu firman ini keluar, Bapa itu juga ada di dalam firman. Makanya Yesus ngomong, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Makanya kalau ngasih contoh, enggak usah dikasih contoh gambar-gambar, saya enggak setuju. Apa gambar lingkaran-lingkaran, kalau saya enggak usah, sudah dipahami saja loh. Kalau mau cari contoh sederhana gampang, waktu saya ngomong begini, kata-kata saya ini juga berisi pikiran saya, hati saya, passion saya, harapan saya, keluar ikut dengan kata-kata saya ini. Ya, saling mendiami. Jadi di dalam firman, jadi firman itu di dalam Bapa. Tapi Bapa itu juga ada di dalam sang firman. Dan juga Roh Kudus. Ini kuncinya ayat ini, Yohanes pasal 14. Roh Kudus itu di dalam Bapa. Tapi Bapa juga ada di dalam Roh Kudus. Namanya saling mendiami. 1, 2, 3. Yohanes 14. Ayat. Ini, sebentar kok, cepat kok. 14 ayatnya saling mendiami ini. Yohanes 14 ayat mulai ini aja tentang Roh Kudus itu ya, kalau mau diurut.
saling mendiami ya. Kami ayat 23. Saudara bisa baca semua, 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kami ini siapa, saudaraku? Yesus dan Bapa. Sekarang ini lihat, ini bicara tentang manusianya apa kealahannya? Bisa enggak manusia tinggal dalam manusia? Enggak bisa kan. Ini bicara tentang Sang Firman. Kami, Sang Firman, nanti saya akan tunjukkan ayat yang lebih jelas nanti lain kali, waktu saya akan tutup. Aku dan Bapa, kami, Firman dan Sang Bapa akan diam bersama-sama dengan dia. Ayat ini sebelumnya ayat 17, ini sedang bicara tentang Roh Kudus, ayat 17 atasnya. Ini satu perikop. Di atasnya 17, nyatakan apa? Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Roh Kudus maksudnya, roh kebenaran ini. Saya ulangi, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus, roh kebenaran ini akan tinggal dalam kamu, menyertai kamu. Dunia tidak kenal, kamu kenal. Karena ini akan diberikan kepadamu yang percaya Tuhan Yesus. Nanti ada khotbah tersendirilah. Jadi setiap orang yang percaya Yesus akan menerima Roh Kudus. Roh kebenaran, kamu akan kenal dia, dunia tidak kenal, kamu kenal. Karena apa? Dia akan tinggal dalam kamu, menyertai kamu. Jadi yang tinggal di dalam diri orang Kristen, orang percaya ini siapa? Roh Kudus. Tapi di ayat tadi 23 ngomong kami. Aku dan Bapa akan diam bersama dia. Berarti Roh Kudus yang tinggal dalam kita, itu di dalamnya juga ada realita Bapa dan Yesus. Ini satu lagi. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat yang ke 23 atau 24, yang paling terakhir. 23. 1 Yohanes 3, 24 berarti. Yang paling terakhir, 24 ya. Ya. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita. Bahwa Allah ada di dalam kita. Dengar orang Kristen, ini berkatuan luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan agama apapun. Di dalam dirimu orang Kristen, dengar baik, orang yang percaya Yesus. Bukan KTP Kristen ya, Kristen pengikut Kristus yang percaya Yesus. Di dalam hatimu, Allah diam di dalam kita. Katakan, Allah diam di dalam saya. 1, 2, 3. Allah diam dalam saya. Allah ada di dalam saya. Yaitu, melalui apa? Yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Dari mana Anda tahu Allah diam di dalam Anda, ada di dalam Anda? Melalui Roh Kudus yang akan diberikan tadi. Ini Allah ini yang dimaksud siapa? Bapa. Dan juga Yesus diam dalam kita. Jadi ini loh, saling mendiami itu, paham saudaraku ya? Jadi di dalam dirimu itu lengkap Tritunggal. Tapi realitanya adalah Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus ada Bapa dan ada Anak. Nanti saya akan lebih lanjut khotbahkan ayat ini. Inilah Yesus sebagai Allah bersama Bapa, bersama Sang Roh Kudus. Dan tim musik bisa maju sambil kita tutup, dibaca saja, saya jelasannya minggu depan. Karena judulnya Allah dan Manusia. Kita nyanyi satu lagu, setelah itu saya akan berdoa. Yesus kemuliaanmu, baca. Saya belum ngomong. Filipi 2 ayat 6, sambil jemaat berdiri. Sekali-sekali baca firman Tuhan sambil berdiri. Baca sama-sama ya, nggak apa-apa kamu pakai mic agak jauh dikit. Kunci F. Yuk, Filipi 2 ayat 6 mulai. Filipi 2 mulai ayat 6, 1, 2, 3. Yang walaupun, baca sama, 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Saya jelaskan minggu depan. Sebagai milik yang harus dipenuhi Tuhan Yesus.
Tetapi lanjut sampai 8. Ayo. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11 terakhir, 1, 2, 3. Dan segala lidah mengaku, 1, 2, 3. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Anda terima dulu ayat ini, minggu depan saya akan jelaskan.